Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Sudah lama kita nggak podcast langsung ini. Pada siang hari ini, tim podcast Puskesmas Turi kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Nadia. Nanti kita kenalan dulu dengan Dr. Nadia. Untuk itu, monggo Dr. Nadia bisa memperkenalkan diri ke teman-teman dari Kapanewon Turi dan teman-teman semuanya. Monggo. Selamat siang teman-teman dan juga warga Turi. Perkenalkan, saya Dr. Nadia. Di sini saya sebagai internship yang sedang bertugas di Puskesmas Turi selama 6 bulan. Salam kenal semuanya. Ya. Jadi Dokter Nadia ini udah bertugas di Puskesmas Turi udah 5 bulanan ya dokter? Ya, udah 5 bulan. Udah 5 bulanan. Jadi sudah tahulah seluk-beluk di Kapanewon Turi ini. Dokter, siang hari ini kita ada beberapa topik yang lagi hangat. Oke. Ya, yang lagi hangat itu terkait dengan lepto, kasus lepto yang meningkat di akhir-akhir ini. Kemudian juga ada kasus campak, dokter, yang kita temukan di Kapanewon Turi ini. Ya, betul Ya. sekali. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan dulu ya untuk leptospirosis itu apa gitu dulu dok. Lepto dulu ya. Ya. Oke, jadi untuk leptospirosis ini merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri ya. Biasanya ini sih ditemukan pada orang-orang yang resiko tinggi. Resiko tingginya di mana? Itu biasanya pada petani, kemudian orang yang habis kebanjiran juga gitu ya. Terus habis itu apa lagi ya? Biasanya orang ini tuh akan mengalami gejala-gejala tertentu, misalnya demam tinggi, kemudian mual muntah, dan paling khas itu adalah nyeri di bagian betisnya itu. Dan ini penularannya sih biasanya dari kencing ini ya, kencing tikus paling banyak, tapi untuk hewan lainnya juga bisa sih, kayak kucing, kemudian anjing, kambing, dan yang lainnya gitu. Oke, yang sering ditemukan itu berarti kucing ya dok? Ya, tikus ya dokter tikus, ya? betul, Tikus ya? tikus. Berarti tidak menutup kemungkinan kucing pun bisa ya? Bisa Ya, sekali. oke. Terus kenapa dokter itu kok kasusnya kok banyak yang petani gitu dok? Kok banyak orang-orang yang berkecimpung di dalam kebun atau di sawah gitu dok? Oke, jadi kan kalau misalnya tikus itu kan hewan liar ya, hewan liar, terus kan dia kencingnya kan sembarangan juga. Jadi sebenarnya nggak cuma di petani aja, cuman kalau misalnya di ibu rumah tangga pun itu kalau misalnya rumahnya juga banyak kedatangan tikus itu juga bisa terkena gitu. Jadi kan kalau urin dia bercampur dengan air ya, kan nggak, kalau misalnya APD atau alat perlindungan dirinya kurang itu, apalagi ketika di kulitnya itu ada luka terbuka, itu bakteri bisa masuk. Lebih cepat lah ya Iya, masuknya lebih ya. cepat, betul. Jadi penularannya itu dari kulit yang terbuka. Betul. Lebih cepat daripada kulit yang apalagi kalau sudah ada luka tidak menggunakan APD. Betul Nah, sekali. itu jauh lebih cepat lagi. Iya. Nah, oke. Jadi semakin tahu ya teman-teman semuanya bahwa kalau teman-teman tuh lagi di sawah, di kebun gitu, nah itu wajib pakai sepatu atau pakai pelindung kaki, ya. Apalagi sudah punya luka. Nah, itu harus melindungi kaki kita. Oke, tapi ada beberapa mitos-mitos yang berkembang ya dokter ya. Itu kalau lepto itu katanya nggak berbahaya gitu dok. Nah, katanya nggak berbahaya, biasa aja itu. Nah, gitu. Apakah itu betul dokter? Oh, enggak sama sekali ya. Jadi kalau lepto itu kan penyakit infeksi ya. Dan ini kalau misalnya nggak ditangani dengan benar atau dengan cepat, itu bisa mengakibatkan beberapa komplikasi. Oh, sampai komplikasi? Betul, komplikasi. Dan ini kalau dari yang saya lihat, kemudian beberapa pasien juga kemarin sempat datang ke rumahnya juga ya, itu kebanyakan mengalami gagal ginjal. Sampai gagal ginjal? Betul, iya. Berarti artinya dia sudah kandungan ureum kreatinnya sudah tinggi sekali. Iya, betul sekali. Jadi sudah merusak bagian ginjalnya itu, sehingga pasiennya memang diminta untuk cuci darah terus gitu sementara. Dokter kemarin ke kunjungan rumah? Iya, kunjungan rumah itu. Oke, berarti memang di Kapanewon Turi ini kemarin kita ada beberapa kasus ya teman-teman. Jadi ada 4 kasus yang sudah ditemukan yang di Kapanewon Turi ini. Yang ada beberapa kasus. Yang pertama itu tadi yang berdasarkan data itu ada dari Wonokerto 1 kasus, di Girikerto itu ada 2 kasus,
kemudian satu lagi masih suspek. Jadi totalnya ada 4 kemarin. Dan yang paling kita prihatin ada satu kasus yang meninggal dokter kemarin. Iya, ada satu meninggal dari Girikerto juga, dari Girikerto ya. Jadi memang berbahaya ya teman-teman untuk leptospirosis ini. Jadi jangan disepelekan apabila memiliki luka di kaki saat kita lagi di sawah ataupun di kebun gitu, harus selalu melindungi diri. Kemudian tanda gejalanya sebelum menjadi gagal ginjal apa dok? Kan itu kan nggak langsung jadi gagal ginjal kan? Iya betul. Nah itu apa dulu dok? Oke, jadi pertama kali terpapar ya, berarti terpapar, kemudian lewat kulit terbuka itu kan bakteri akan masuk ya. Sebetulnya kalau awalnya itu dia terjadi masa inkubasi, biasanya sekitar ya kita katakan 2-4 minggu ya, atau sebulan itu biasanya. Lama ya? Iya lama sekali. Jadi kan orang-orang juga merasa kayak aku nggak ada gejala sama sekali, tapi tahu-tahu gagal ginjal atau gejalanya itu mirip sekali ya dengan tipes juga karena bisa mengakibatkan diare, mual muntah, demam yang tinggi seperti itu. Cuman untuk khasnya dari leptospirosis ini itu juga kita ketahui ada mata yang merah ya tiba-tiba atau conjunctival suffusion itu, terus habis itu ada nyeri otot di bagian betis, demam yang tinggi biasanya sampai 39 lebih gitu ya. Terus ada gejala gangguan pencernaan misalnya diare atau mungkin mual muntah seperti itu. Jadi kayak gejalanya itu kayak demam biasa lah ya, iya, demam betul. biasa disertai dengan mual gitu ya dokter betul ya. Sekali. Oke, jadi memang karena masa inkubasinya tadi panjang, jadi kayak terus dianggap oh ya udah biasa aja iya, gitu ya. Biasa aja gitu. Terus ini kan sudah ada gejala nih dok, sudah ada gejala. Nah langkahnya apa dok yang harus dilakukan itu kalau sudah ada gejala seperti ini? Ya. Jadi kalau untuk penyakit leptospirosis ini ya semakin cepat kita kenali tandanya juga akan semakin cepat kita temukan dan diobati dengan cepat ya. Nah semakin cepat itu ya berarti prognosisnya itu akan semakin baik seperti itu. Jadi kita kenali dulu tandanya. Yang pertama matanya merah, demam tinggi, mual muntah, kemudian nyeri bagian otot tadi ya. Setelah itu langsung aja ke dokter umum dulu aja nggak apa-apa di puskesmas. Di puskesmas ini pun juga ada ya Pak ya untuk pemeriksaan leptospirosis ya. Jadi kalau misalnya positif pun kita bisa obati dan kita bisa mungkin rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Oke, berarti jangan langsung mengasumsikan sendiri gitu ya teman-teman ya. Oh ini demamnya sudah turun kok. Nah itu jangan ya. Kalau memang ada gejala seperti tadi itu yang disebutkan dokter Nadia, itu wajib harus cek ke puskesmas Turi. Jadi kalau di puskesmas Turi ini ada beberapa pemeriksaan yang wajib dilakukan, yaitu pemeriksaan apabila demamnya itu sudah 3 hari, itu wajib kita cek darah rutin, minimal darah rutin dulu. Dari darah rutin nanti kita bisa melihat dari hasil darah rutin itu bisa melihat untuk pemeriksaan yang lainnya. Biasanya sudah muncul tanda-tanda ada kesana ya dok? Iya betul. Kesana. Oke. Itu untuk yang leptospirosis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, ini kan live ya, jadi teman-teman bisa langsung komen-komen, ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat saja. Oke. Kemudian ini ada juga, kita kan ada beberapa kasus campak ya dokter ya, yang ada di Kapanewon Turi ini. Selain ada kasus lepto juga ada kasus campak ya dok. Nah ini campak ini kan identik dengan anak-anak gitu ya dokter ya. Nah itu apakah benar itu mitosnya itu kalau campak itu hanya menyerang anak-anak gitu dok? Dewasa nggak bisa gitu, gimana dok? Oh tentu tidak ya. Justru semakin ini kan lagi marak sekali ya. Ada juga orang-orang dewasa yang mengalami komplikasi. Nah, mengapa seperti itu? Jadi campak itu agak unik. Semakin kecil usianya, dia gejalanya memang semakin berat dibandingkan dengan orang dewasa. Sedangkan untuk cacar air kebalikannya ya. Nah, tadi gimana Pak? Kalau kan beranggapan campak itu hanya untuk anak-anak gitu. Oh gitu ya. Orang dewasa itu nggak mungkin kena campak gitu. Apakah benar itu? Enggak sih, itu sangat-sangat tidak benar. Berarti itu mitosnya terpatahkan. Iya, itu mitosnya terpatahkan sekali. Cuman memang gejalanya memang lebih berat di anak-anak ya dibandingkan dengan orang dewasa tadi. Jadi campak itu tidak hanya menyerang pada anak-anak, teman-teman. Jadi campak itu bisa menyerang pada usia dewasa gitu.
kita punya data ya dari tiga kasus di Kapanewon-Turi ini, ada 3 yang positif campak. Itu 2 itu dewasa dok. 2 itu dewasa di usia 34 tahun dan 39 tahun. Berarti artinya yang dikatakan dokter Nadia tadi benar, bahwa campak itu tidak hanya di usia anak-anak atau bayi saja, tetapi di usia dewasa pun bisa. Ya, nah, nyatanya ini ada dua pasien dari Girikerto dan juga Wonokerto yang positif campak pada usia dewasa, ya. Dan 1 campak pada usia 1 tahun 10 bulan. Jadi mungkin ya memang campak ini bisa menyerang anak-anak dan dewasa, itu betul. Nah, tandanya apa dok? Apakah dia cuma demam biasa atau ada tanda yang khas lainnya? Oke, mungkin kalau campak sendiri kan memang khasnya memang di demamnya itu ya, demam dan juga ruam. Tapi kadang orang itu sulit membedakan apakah ini betul campak atau mungkin ini hanya yang keringat aja gitu ya Pak ya. Biasanya kan kayak dikira keringat buntet gitu. Ternyata beda teman-teman. Jadi kalau misalnya campak itu, dia itu yang pertama dia bisa demam tinggi, kemudian matanya merah ya. Terus biasanya anaknya juga ada batuk pilek. Kemudian yang paling parah sih biasanya ada diare juga, seperti itu. Itu yang paling sering ditemukan ya. Iya betul. Itu untuk yang campak. Apakah campak anak sama campak dewasa bisa tandanya sama dok? Tandanya bisa sama, cuman biasanya gejalanya akan lebih berat di anak-anak sih daripada yang orang dewasa seperti itu. Oke. Kita kan memiliki imunisasi ya dokter ya, untuk mengatasi campak ini ya. Nah, itu apakah ada penelitian dok yang menyatakan bahwa yang belum pernah diimunisasi campak ini pasti akan terkena campak gitu dok ke depannya? Imunisasi ya. Jadi kalau imunisasi itu kan dia bersifat hanya untuk pencegahan ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya untuk imunisasi sendiri itu nggak bisa 100% mencegah suatu penyakit. Jadi pasti ada sekian persen yang yang pasti bisa kena juga gitu. Dari faktor luar. Betul. Faktor jadi ya. Untuk vaksin dari campak ini kan pakainya MR sama MMR ya. Nah itu tuh kalau misalnya dia full 2 dosis, itu biasanya bisa mencakup sekitar 97%. 97%? Iya, jadi 97%. betul. Tinggi sekali ya dokter ya? Tinggi sekali. Jadi tinggi sekali. Di antara 100 anak itu yang bisa kena itu mungkin hanya 3. Iya. Itu bukan ada faktor eksternal yang lainnya. Iya betul. Ya, jadi memang tingkat efektivitasnya sangat tinggi. Sangat tinggi. 97%. Gitu. Nah, kebetulan dokter yang kita lihat dari kasus yang anak tadi, yang di Kapanewon-Turi tadi, 1 anak yang masih 1 tahun 10 bulan ini memang belum diimunisasi. Belum diimunisasi. Ya, belum diimunisasi karena ada faktor-faktor tertentu yang belum diimunisasi. Jadi dia positif campaknya karena memang belum diimunisasi. Iya, betul. Ya, gitu ya dokter. Berarti teman-teman sekarang bisa lebih terbuka ya wawasannya ya. Untuk leptospirosis itu memang penyebabnya karena penularannya memang kebanyakan dari kencing tikus. Itu tadi harus diperhatikan. Cara pencegahannya menggunakan pelindung kaki, menggunakan pelindung apabila memberi makan, misalnya ini dok. Mungkin juga ada beberapa warga itu yang memiliki kucing dokter. Nah, kucing itu sebaiknya itu apakah perlu vaksin atau gimana supaya nggak terjadi lepto, atau memang bisa menular itu dok? Iya, kalau lepto itu kan biasanya penularannya dari hewan ke manusia ya. Dari hewan ke manusia. Jarang sekali dari manusia ke manusia. Jadi kalau ya sebaiknya sih kalau kucing apalagi peliharaan ya, bukan kucing liar, sebaiknya divaksinasi. Apalagi kalau kucing peliharaan kan biasanya lebih lebih terpapar ke kita ya. Kalau kucing liar kan maksudnya kita bisa hindarin seperti itu. Jadi lebih baik divaksin. Iya. Oke, dan jaga kebersihannya ya dokter. Betul sekali. Jaga kebersihannya. Jadi teman-teman boleh memelihara kucing, tapi dijaga kebersihannya. Dijaga mungkin dibedakan ya, area bersih dan area kotornya itu harus lebih diperjelas gitu. Karena memang bisa menularkan ke manusia, itu perlu dicatat ya. Kemudian ada beberapa lagi
Tindak lanjut dokter ya. Tindak lanjutnya untuk kasus lepto dulu dok, kemarin apa dok yang sudah dokter Nadia lakukan di Kapanewon-Turi itu? Untuk tindak lanjutnya ya, karena kalau biasanya leptospirosis itu kan orang datang dengan keluhan mirip flu. Nah kalau misalnya demamnya sudah 3 hari, kemudian nggak turun-turun walaupun kita kasih obat penurun panas, ya kita harus cek labnya dulu yang pasti. Cek lab dulu. Kalau misalnya diketahui ternyata labnya memang bermasalah, terus kita sudah curiga memang karena gejala-gejala khas yang tadi, ya kita biasanya akan cek langsung terkait leptospirosisnya itu. Kalau memang sudah positif ya kita berikan antibiotik gitu ya. Antibiotik. Dan kalau misalnya ada gejala tambahan bisa dirujuk ya dokter ya? Iya, kalau ada gejala tambahan yang biasanya mengarah ke komplikasi, itu lebih baik kita rujuk dulu aja. Sekalian kita juga edukasi ke keluarganya, karena biasanya kan keluarga itu kan karena dekat ya, jadi kemungkinan juga terpapar hal yang sama seperti itu. Kalau yang kemarin itu dari tim PE Puskesmas Turi itu kemarin sudah melakukan kunjungan rumah dok. Jadi melakukan kunjungan rumah, melakukan edukasi ke pasien dan juga keluarga supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kemudian kita juga membuat leaflet, kemudian juga membuatkan edukasi melalui IG Puskesmas Turi tentang bahaya leptospirosis ini. Jadi mungkin tindak lanjutnya sampai ke sana ya dokter ya, untuk kami. Kalau untuk campak sendiri dok, tindak lanjutnya itu sebaiknya bagaimana? Untuk campak sendiri ya, untuk campak itu kan memang dia itu penularannya secara airborne ya, atau dari satu manusia ke manusia lain itu sangat-sangat cepat. Biasanya ya 1-2 jam tuh virusnya masih bisa melayang-layang di udara gitu ya. Berarti dia itu airborne? Iya betul. Oh berarti virusnya itu ada di udara? Iya, maksudnya ke saluran pernafasan atau dia menempel ke mukosa, misalnya ke mata ya, konjungtiva itu, seperti itu. Nah untuk pencegahannya ya, kalau misalnya ada satu anak yang mengalami campak ini atau suspek aja, itu ya berarti kita sudah harus langsung bawa ke dokter dulu. Kalau memang dia terkonfirmasi positif, ya harus diisolasi, karena memang apalagi dari anak yang lain ya, karena kan imunitasnya juga sama-sama rendah, atau ibu hamil, atau orang yang mengalami imunosupresan, misalnya habis terapi atau dia punya kanker seperti itu. Jadi memang harus diisolasi dulu. Nah kemudian ya kita berikan penanganan lebih lanjut, misalnya dengan pemberian terapi suportif, misalnya penurun panas atau mungkin obat batuk pilek, obat diare, dan yang paling penting adalah vitamin A. Vitamin A. Iya. Ya berarti pencegahannya salah satunya harus menggunakan masker ya dokter iya, ya. Betul. Karena itu menularnya lewat udara, jadi airborne disease. Jadi harus menggunakan masker, pasien menggunakan masker, juga keluarga juga disarankan menggunakan masker. Gitu. Salah satu cara pencegahannya. Kalau sudah terdampak ya, sudah positif campak gitu. Dari kolom chat ada pertanyaan dok, ini dok mau tanya dari Mamo Murai ini, kalau mau tanya kalau fisioterapi di Puskesmas Turi itu pasien minta atau harus dengan rekomendasi dari dokter gitu dok? Kalau misalnya memang ada indikasi, kemudian memang belum pernah fisioterapi sama sekali, lebih baik memang minta rekomendasi dari dokter dulu ya, supaya kan kalau dokter kan bisa lihat langsung, kemudian memeriksa dulu untuk screening awalnya. Kalau memang dibutuhkan fisioterapi, bisa kita rujuk ke fisioterapi. Oh iya, jadi seperti itu ya, dari Mamo Murai ya pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa terjawab ya. Jadi memang tidak boleh langsung fisioterapi, memang harus diperiksa dulu, ada nggak indikasi ke fisioterapi seperti itu ya dokter ya. Betul. Kalau ada pasti akan diberikan rujukan internal ke fisioterapi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, monggo. Jangan lupa tap-tapnya, jangan lupa jempolnya, kasih love-nya. Ya, gitu ya. Jadi pada siang hari ini kita membahas tentang lepto dan campak ya. Monggo kita bisa tanya-tanya tentang lepto dan campak ke dokter Nadia ya.
mumpung Dokter Nadia masih ada di Puskesmas Turi teman-teman. Nah, karena bulan Mei besok dokter-dokter internship Puskesmas Turi sudah harus kembali ke rumah masing-masing. Iya, jadi mumpung masih ada Dokter Nadia ini, monggo. Terima kasih yang sudah bergabung ini, ini ada Hidayati Kosim, ini Dokter Rida. Kemudian ada Anissa, Dokter Nisa ya ini ya, Dokter Nisa ya. Oke. Kemudian ada Ali Fatah. Kemudian ada Sari Kusuma, ada Agustin Ambarwati. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya. Mungkin ini akan podcast ini akan kita upload ke YouTube Puskesmas Turi Dok, supaya nanti bisa dibagikan atau bisa diberikan edukasi bagi teman-teman yang belum menontonnya seperti itu ya dokter ya. Oke dokter, terima kasih. Ini sudah 30 menit kayaknya ya. Nah, sudah 30 menit kita berbincang-bincang mengenai lepto dan juga campak. Terima kasih sekali Dokter Nadia sudah mau berkenan ke podcast Puskesmas Turi ini. Semoga apa yang disampaikan Dokter Nadia tadi kita menambah pengetahuan kita, menjadi kewaspadaan kita tentang lepto dan campak. Tapi juga tidak perlu panik ya, tidak perlu panik. Kita tahu penyakitnya, kita tahu pencegahannya, kita pasti akan lebih sehat. Itu ya dokter. Ya. Terima kasih. Oke. Pak. Selamat siang teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.